Alright guys, now we will discuss about skill 3 and long main TOEFL yang bagian readingnya guys ya. Kalau yang di skill 3 ini ada answer the stated detail questions correctly. Menjawab pertanyaan detail yang tersurat ya. Stated itu artinya tersurat ya. Kan ada tersurat, ada tersirat. Tersurat itu ada tulisannya gitu guys ya. Ada tulisannya gitu, tinggal nyari aja gitu ya. Yang susah itu yang tersirat nanti ya, unstated yang susah itu. Yang tersirat. Jadi nggak ada tulisannya tapi kita disuruh nebak dia maksudnya apa gitu ya. Kalau stated masih gampang. Kalau skill 3 ini masih gampang ya. Answer stated detail questions correctly. Menjawab bertanya detail yang tersurat dengan benar. Oke, kita langsung aja ke contohnya ya, dicontoh sambil nanti kalau ada perkembangan dijelasin lagi ya. Oke, passage-nya ya guys, saya bacaannya. Saya artiin dulu guys. Biar kalian dapat vocab banyak ya. Jadi yang baru masuk, untuk yang baru masuk kalau di reading ini selain saya fokus ke scale, saya juga fokus ke ini ya guys, saya ngebaca juga. Jadi kalian bisa sambil bareng-bareng sama saya ngebaca suatu passage atau bacaan ya, biar kalian adalah nambah-nambah vocab gitu ya. Nah, umpamanya kalian mau belajar yang lain dulu, bukan reading, ya udah di playlist, coba ketik playlist di channel ini, itu sudah ada ini ya, structure lengkap sama listening juga udah ada. Oke, kalau yang grammar pronunciation itu belum lengkap sih. Alright. Williamsburg ya, Williamsburg. Nah, kalau tulisannya gede kayak gitu guys, itu biasanya nama tempat ya. Nama tempat atau nama orang, nama lembaga, pokoknya nama khusus gitu ya. Williamsburg is a history city in Virginia. Jadi Williamsburg adalah kota bersejarah di Virginia that was settled by English colonists in 1633, yang dihuni oleh penjajah Inggris pada tahun 1633. Kolonis itu penjajah ya. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. 26 tahun setelah koloni Inggris permanen pertama di Amerika yang didirikan di Jamestown gitu. Jadi gimana kita bisa simpulkan Jamestown dulu ya kan? Jamestown dulu ada sebagai kotanya si penjajah Inggris ini. Baru 26 tahun kemudian ada Williamsburg gitu loh guys. Coba kalian baca lagi, kalian pahami. Terus in the beginning, di awal pada mulanya ya kan, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation. Pada mulanya koloni di Williamsburg itu diberi nama Middle Plantation ya, because of its location in the middle of a peninsula. Karena lokasinya yang berada di peninsula. Peninsula itu semenanjung ya, di tengah semenanjung. Between two rivers, di antara dua sungai, yaitu the York and the James. Sungai York sama sungai James ya. And then the site for Williamsburg had been selected by the colonists. Lokasi Williamsburg itu dipilih oleh para penjajah because the soil drainage, karena drainase tanah ya, was better there than at the Jamestown location. Lebih baik daripada lokasi Jamestown. Drainase itu nih ya, pengeringan ya guys ya, biar nggak banjir gitu ya. Penanggulangan banjirnya keren gitu loh. Tanahnya cepat kering gitu, nyerapnya bagus gitu. And there were fewer mosquitoes ya, dan jumlah nyamuknya lebih sedikit di sana. Oke. Kalian boleh pause dulu kalau mau dibaca sendiri. Kalau saya biasanya langsung ya. Saya mau langsung recap nih ya. Williamsburg adalah kota bersejarah di Virginia yang dihuni oleh penjajah Inggris pada tahun 1633. 26 tahun setelah koloni Inggris permanen pertama di Amerika didirikan di Jamestown. Ini semuanya di Amerika loh guys. Williamsburg sama Jamestown itu ini ya, semuanya di Amerika. Ini tempatnya di Amerika, dan yang menempati itu adalah penjajah Inggris ya. Gitu ya maksudnya. Dulu berarti dulu Amerika pernah dijajah Inggris. Setahu saya ya guys ya, saya nggak mau sok tahu. Setahu saya orang Amerika yang asli itu suku Indian ya, suku Indian yang kulitnya coklat itu. Nah, kenapa kok orang Amerika sekarang putih-putih? Nah, mereka itu sebenarnya orang Inggris guys. Yang disebut orang Amerika itu ya orang Inggris, dulunya orang Inggris ya. Setahu saya orang Inggris itu berbondong-bondong datang ke Amerika. Kalau saya punya teman di Boston ya, Boston itu orang Irlandia, bukan orang Inggrisnya, sebelah Inggris lah, Irlandia
Irlandia lah, tahu lah ya pasti Irlandia dekat Scotland kan itu British itu kan ada Irland, ada Scotland, ada Wales, ada London apa namanya England kan. Nah Irlandia itu kata teman saya yang orang Boston itu berbondong-bondong ke si orang Irlandia ini berbondong-bondong ke Boston, ada yang ke New York, ada yang ke Washington kayak gitu kayak kayak kulit putih di Amerika itu memang asalnya dari Inggris guys, dari British gitu ya. Nah, oke, saya ulangi lagi ininya. Rekapnya, Williamsburg adalah kota bersejarah di Virginia. Itu negara bagian ya Virginia ya, yang dihuni oleh penjajah Inggris pada tahun 1633. 26 tahun setelah koloni Inggris permanen pertama di Amerika didirikan di Jamestown. Pada mulanya, koloni di Williamsburg diberi nama Middle Plantation. Kalau kita bahasa Indonesiain itu perkebunan tengah lah. Karena lokasi yang berada di tengah semenanjung antara dua sungai, yaitu York dan James. Lokasi Williamsburg dipilih oleh penjajah karena drainase tanah di sana lebih baik daripada di lokasi Jamestown dan jumlah nyamuknya lebih sedikit. Pertanyaannya adalah the passage indicates that Jamestown, bacaannya mengindikasikan bahwa Jamestown itu kenapa guys? Kalau yang A was settled in 1633, dihuni pada tahun 1633. Enggak ya. Yang di 1633 itu Williamsburg-nya, bukan Jamestown. Kan pertanyaannya Jamestown. Kalau yang B was settled 26 years after Williamsburg, dihuni 26 tahun setelah Williamsburg. Nah, setelah Williamsburg kebalik ya, harusnya sebelum, before harusnya. Kan Jamestown duluan. Terus yang C was the first permanent English colony in America. Adalah koloni Inggris permanen pertama di Amerika. Benar. Terus yang D was originally named Middle Plantation. Aslinya dia namanya Middle Plantation. Apakah benar? Salah ya, karena yang dikasih nama Middle Plantation itu bukan si Jamestown-nya tapi Williamsburg. Coba kalian baca lagi. Oke, kalian baca-baca lagi. Nah, jadi yang disebut Middle Plantation itu bukan si Jamestown tapi Williamsburg. Lebih teliti ya. Jadi ini kalau di skill 3 ini memang ada tulisannya. Ya, ada tulisannya. Jawabannya itu ada di tulisannya. Cuman kita harus pintar memilah-milah guys. Jangan sampai ketipu ya. Yang ditanya apa harus fokus ya. Fokus ke pertanyaannya. Jangan sampai Jangan sampai kita terpengaruh sama cara dia memparafrase. Jadi kata-katanya kan diputar-putar lagi sama dia. Ya. Oke, gitu ya guys ya. Jadi harus lebih fokus lagi. Alright. Oke, langsung aja kita ke TOEFL exercise 3 ya guys ya. TOEFL exercise 3. Kita latihan ya sambil nyari vocab yang banyak. Alright. Tentang Ice Age. Ice Age itu apa guys? Zaman es ya. Zaman es. Oke, mulai ya. Ice Ages, zaman es ya. Those periods when ice cover itu menutupi ya, cover extensive areas of the earth. Periode ketika es menutupi wilayah yang luas di bumi. Extensive itu luas guys. Are known to have occurred at least 6 times, alright? Diketahui telah terjadi setidaknya 6 kali, 6 times ya. Past ice age ya, zaman es yang lalu can be recognized from rock strata, dapat dikenali dari lapisan batuan. Rock strata itu lapisan batuan that show evidence, yang menunjukkan bukti of foreign materials ya, adanya material asing deposited by moving walls, yang diendapkan oleh dinding es ya, moving walls of ice ya, yang diendapkan oleh dinding es yang bergerak ya, or melting glaciers atau glacier yang mencair. Ice ages can also be recognized ya zaman es juga dapat dikenali ya from land information, dari formasi daratan that have been produced from moving walls of ice, yang dihasilkan dari dinding es yang bergerak gitu guys. Such as U-shaped valleys, seperti lembah yang berbentuk U. Valleys itu lembah ya. Shape itu berbentuk U gitu. Terus sculpture landscapes, lanskap pahatan, and polished rock faces, dan permukaan batu yang dipoles guys. Oke, saya rekap ya.
Zaman es, periode ketika es menutupi wilayah yang luas di bumi, diketahui telah terjadi setidaknya 6 kali. Zaman es masa lalu dapat dikenali dari lapisan batuan yang menunjukkan bukti adanya material asing yang diendapkan oleh dinding es yang bergerak atau gletser yang mencair. Zaman es juga dapat dikenali dari formasi daratan yang dihasilkan dari dinding es yang bergerak, seperti lembah berbentuk U, lanskap pahatan, dan permukaan batu yang dipoles. Pertanyaannya adalah, according to the passage, menurut bacaan, what happens during an ice age? Menurut bacaan, apa yang terjadi selama zaman es itu? Apakah yang A, rock strata are recognized by geologists, ya, geologis apa gimana bacaan itu? Geologis ya. Apa lapisan batuan dikenali oleh geologis? Geologis itu ahli bumi ya guys ya. Ahli bumi. Sir, bedanya apa sir geologi sama geografi? Kalau geologi itu di dalam tanah guys. Orang-orang yang mempelajari bumi tapi yang di bawah tanah gitu ya. Makanya orang-orang tambang itu butuh geologi ya, butuh ilmu geologi untuk nyari ini ada minyaknya apa enggak, ada batu baranya apa enggak gitu ya. Kalau geografi itu di atasnya, di atas tanah kayak tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Kalau nggak salah ya, kalau pemainnya kalian anak geografi, geologi silahkan komen di kolom komentar, benerin saya ya. Terus yang B, evidence of foreign materials is found. Bukti dari adanya material asing ditemukan. Kalau yang C, ice covers a large portion of the earth surface. Es menutupi seporsi besar gitu ya dari permukaan bumi. Kalau yang D, ice melts 6 times. Es meleleh 6 kali. Yang benar adalah yang C guys ya. Ice covers a large portion of the earth surface. Jadi es itu menutupi sebagian besar dari permukaan bumi gitu guys. Kok tahu sir? Ya itu ada tadi kan. Those periods when ice covered extensive areas of the earth. Nah itu kan periode ketika es menutupi sebagian besar area di bumi kan. Nah, C ya. Gampang apa susah sih ini? Kayaknya ini kalau menurut orang TOEFL ya guys, anak-anak TOEFL ini skill yang paling gampang. Karena ada tulisannya gitu loh guys. Tulisan itu ada gitu. Ya, tapi kalian harus banyak vocab juga, tetap harus banyak vocab. Jangan taunya cuma 1 kata 2 kata aja, itu bahaya. Sir, susah mana yang stated sama yang skill 3 ini sama yang unstated, yang tersirat? Ya, jauh guys, susah yang tersirat. Jadi nggak ada tulisannya tuh. Nggak ada tulisannya tuh, tapi ditanyakan gitu loh. Waduh, gimana nih? Kayak nebak perasaan perempuan kan? Dia maunya apa gitu, padahal nggak ada keterangannya, nggak ada. Kita harus lebih peka ya. Di reading juga ada guys, kita belajar peka juga di reading ya. Nanti aja kita fokus aja di skill yang ini. Nanti kalau kalian kalau videonya udah komplit, kalian cari tuh yang judulnya unstated. Mungkin ada di skill 6 kalau nggak salah ya. Terus nomor 2, the passage covers how many different methods of recognizing past ice ages. Bacaannya mengcover berapa banyak metode untuk mengenali zaman es yang lama, yang lalu. Jawabannya adalah yang B guys ya, dua metodenya. Kok bisa sir? Nah itu tadi guys, past ice age can be recognized from rock strata that show evidence foreign material deposited by moving walls of ice or melting glaciers. Jadi zaman es masa lalu dapat dikenali dari lapisan batuan yang menunjukkan bukti adanya material asing yang diendapkan oleh dinding es yang bergerak atau gletser yang mencair gitu kan. Terus yang kedua, ice ages can also be recognized. Zaman es juga bisa dikenali from land formation that have been produced from moving walls of ice ya. Zaman es juga dapat dikenali dari formasi daratan yang dihasilkan dari dinding es yang bergerak ya, seperti lembah yang berbentuk U, lanskap pahatan, dan permukaan batu yang dipoles. Jadi metodenya ada berapa? 2 guys. Gampang masih. Oke, yang pertanyaan ketiga, according to the passage, menurut bacaan, what in the rock strata, di lapisan batu mana, is a clue to geologists of a past ice age, yang merupakan clue untuk geologis di masa ini ya, zaman es lalu ya. Clue bagi para geologis yang mana?
di zaman es masa lalu? Apakah yang A, es, yang B, melting glaciers, gletser yang mencair, C, lembah yang berbentuk U, D, substances from other areas, zat-zat dari area-area lain? Jawabannya adalah yang D, guys, substances from other areas. Jadi zat-zat di area-area sebelah-sebelahnya gitu, di area lain gitu ya. Jadi geologis taunya dari situ. Kenapa nggak yang A, B, atau C, sir? Ya itu kan tiga-tiganya bisa semua, guys. Bisa kita lihat dari esnya, dari gletser yang mencair, dari lembah yang berbentuk U, dari lanskap pahatan, permukaan batu yang terpoles gitu kan. Nah itu kan bisa bener semua A, B, C. Kalau yang D itu kayak ngerangkul semuanya, jadi zat-zat di area-area lain gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat, oh di sini ada zaman es nggak sebelumnya? Nah kita lihat di area-area sekitarnya situ, di area-area lain sekitarnya situ adakah lembah yang berbentuk U, adakah lanskap pahatan, permukaan batu yang terpoles kayak gitu-gitu ya guys ya. Ya jadi kanan kirinya. Oke, nomor 4-nya, click on the drawing that shows the type of valley mentioned in the passage that result from melting glaciers. Klik di gambar yang menunjukkan tipe lembah yang disebutkan dalam bacaan yang merupakan hasil dari melting glacier, gletser yang mencair. Yang mana A, B, C, atau D? Jawabannya adalah yang tadi kan dia bilang U kan, lembah yang U kan. Nah, berarti yang C, guys. Yang U, bener-bener U loh ya. Itu C itu ya. Alright, gampang. Oke, and then di bacaan kedua guys, ini untuk soal nomor 5 sampai nomor 7 ya. Alright. Ini apa namanya? Tentang kedokteran loh guys ya. Kalau kedokteran ini agak susah, agak pusing. Ini meskipun tulisannya bahasa Indonesia pun bagi banyak orang juga susah ya. Oke. Langsung aja, the human heart is divided into 4 chambers. Jantung manusia ya, heart itu jantung. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang. Chambers itu ruang ya. Each of which serves its own function in the cycle of pumping blood ya. Yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri dalam siklus pemompaan darah. Oke. The atria are the thin-walled upper chambers. Jadi atrium adalah ruang atas berdinding tipis. That gather blood yang mengumpulkan darah as it flows ya, saat mengalir gitu, from the veins ya, dari vena ya, between vena itu ini ya, saluran urat-urat itu ya, between heartbeats, di antara detak jantung. Okay. The ventricle ya kan, are the thick walled lower chambers that receive blood from the atria. Ventricle adalah ruang bawah berdinding tebal yang menerima darah dari atrium and push it into arteries, which is contraction of the heart ya, dan mendorongnya ke dalam arteri pada setiap kontraksi jantung. Okay. The left atrium and ventricle work separately from those on the right. Atrium dan ventricle kiri bekerja secara terpisah dari yang di kanan ya. The role of the chambers on the right side of the heart is to receive oxygen-depleted blood from the body tissues. Ya. Peran bilik di sisi kanan jantung adalah menerima darah yang kekurangan oksigen dari jaringan tubuh, ya, and send it on to the lungs, ya, dan mengirimkannya ke paru-paru, ya guys ya, langsung paru-paru. The chambers on the left side of the heart, jadi ruang di sisi kiri jantung, then receive, ya, kemudian menerima the oxygen enriched blood, ya, menerima ini darah yang kaya oksigen from the lungs, ya, dari paru-paru, ya kan, and send it back, dan mengirimkannya kembali to the body tissues, ke jaringan tubuh. Body tissues itu jaringan tubuh ya guys ya. Oke, saya rekap. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri dalam siklus pemompaan darah. Atrium adalah ruang atas berdinding tipis yang mengumpulkan darah saat mengalir dari vena di antara detak jantung. Ventricle adalah ruang bawah berdinding tebal yang menerima darah dari atrium dan mendorongnya ke dalam arteri pada setiap kontraksi jantung. Atrium dan ventricle kiri bekerja secara terpisah dari yang kanan. Peran bilik di sisi kanan jantung adalah menerima darah yang kekurangan oksigen dari jaringan tubuh dan mengirimkannya ke paru-paru. Ruang di sisi kiri jantung kemudian menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan mengirimkannya kembali ke jaringan tubuh.
Oke, pertanyaannya adalah the passage indicates that the ventricles, bacaannya mengindikasikan bahwa ventrikelnya ayo, yang mana? Kalau yang A, have relatively thin walls. Relatif punya dinding yang tipis ya, thin itu tipis. B, send blood to the atria, mengirimkan darah ke atria. Kalau yang C, are above the atria, di atasnya atria. Kalau yang D, force blood into the arteries, memaksa darah masuk ke dalam arteri. Yang mana guys? Jawabannya adalah yang D guys ya, memaksa darah masuk ke dalam arteri. Yang mana itu sir? Itu guys, ventricle adalah ruang bawah berdinding tebal yang menerima darah dari atrium dan mendorongnya ke dalam arteri pada setiap kontraksi jantung itu kan. Ada ya. Nomor 6-nya, according to the passage, menurut bacaan, when is blood pushed into the arteries from the ventricles? Menurut bacaan, kapan darah itu dipompakan ke arteri dari ventricle? Apakah yang A, as the heart beats, selama dan jantung berdetak gitu. Kalau yang B, di antara detak jantung. Kalau yang C, before each contraction of the heart, sebelum kontraksi jantung. Kalau yang D, before it's received by the atria, sebelum diterima oleh atria. Yang mana guys? Jawabannya adalah yang A guys ya, saat jantung berdetak gitu guys. Di mana sir nemu bacaannya? Ya sama guys. Sama yang tadi, sama dengan yang nomor 5, ventricle adalah ruang bawah berdinding tebal yang menerima darah dari atrium kan, dan mendorongnya ke dalam arteri pada setiap kontraksi jantung. Kontraksi itu maksudnya saat jantung berdetak gitu loh guys. Ya, jadi lihat lagi pertanyaannya. According to the passage, menurut bacaan, when is blood pushed? Kapan darah ini di push, maksudnya ditekan gitu ya, dikasih ke arteri dari ventricles ya, pada setiap kontraksi jantung. Oke, mendorong ke dalam arteri pada setiap kontraksi jantung. Kontraksi jantung itu ini ya, saat jantung berdetak gitu ya. Oke, nomor 7-nya sekarang. Click on the drawing that highlights the parts of the heart that gets blood from the body tissues and pass it on to the lungs. Kliklah gambar yang menyoroti the parts, bagian jantung that gets blood from the body tissues, yang mendapatkan darah dari jaringan tubuh, and pass it on ini dioperin lagi ke lungs. Lungs itu paru-paru. Mana nih? Ini gambarnya kayak sama semua ya. Kurang jelas gambarnya guys. I don't know which one is it. Ini kalian bisa ngebedain gambarnya gimana gitu ya? Coba. Jadi kita jawab aja, nggak usah milih gambar. Jawab aja. Kalau yang bagian jantung yang bisa memompa ke paru-paru ya, dari body tissue dipompa ke paru-paru, yaitu bilik kanan ya, bilik kanan dari jantung ya guys ya, right chamber lah. Nah itu coba kalian baca, the role of the chambers on the right side. Jadi di bilik kanan, peran bilik kanan jantung, sisi kanannya of the heart is to receive oxygen depleted blood. Jadi menerima darah yang kekurangan oksigen. Depleted blood itu, oxygen depleted blood itu maksudnya darah yang kekurangan oksigen ya, from the body tissues, dia menerima dari body tissues jaringan tubuh, and send it on to the lungs, dan mengirimkannya lagi ke paru-paru gitu guys. Berarti jawabannya adalah, kita tulis sendiri aja ya, the right chambers gitu ya, di bilik kanan jantung ya gitu. Oke, gimana guys? Right, susah nggak? Kalau kalian mau nanya dulu, silakan nanya dulu ya di kolom komentar. Nah, terus dilanjut lagi. Oke. Untuk yang bacaan ketiga, ini ada golden age ya. The golden age ini mewakili soal nomor 8 sampai 11 ya. Ini terakhir, ini bacaan terakhir ya. Langsung aja. The golden age of railroads ya. Jadi masa keemasan kereta api refers to the period from the end of the Civil War, mengacu pada periode dari akhir perang saudara ya. Civil War itu
perang sipil, perang saudara. To the beginning of World War One, sampai hingga awal Perang Dunia Pertama. When railroads flourished itu maksudnya nih guys, berkembang pesat ya. Dan faktanya, in fact, maintain a near monopoly, jadi mempertahankan monopoli in mass transportation, dari transportasi massal in United States, jadi Amerika Serikat. One of the significant developments during the period, salah satu perkembangan signifikan selama periode tersebut was the notable increase in uniformity, adalah peningkatan keseragaman ya guys ya. Uniformity itu keseragaman, particularly through the standardization of track gauge and time, khususnya melalui standarisasi ukuran lintasan dan waktu. Track gauge itu ukuran lah guys ya, track sama time ya kan, lintasan dan waktu, khususnya melalui standarisasi ukuran lintasan dan waktu. Terus, at the end of the Civil War, di akhir Perang Saudara, only about half of the nation's railroad track was laid at what is now the standard gauge. Panjang sekali nih. Gauge of 1.4 meters, ya. Maksudnya pada akhir Perang Saudara hanya sekitar setengah dari jalur kereta api negara yang dibangun dengan ukuran standar 1,4 meter gitu maksudnya guys. Oke, much of the rest, ya, sebagian besar lainnya, particularly in the southern states, ya, khususnya di negara-negara bagian selatan, ya, had a 1.5 meter gauge, ya, memiliki ukuran 1,5 meter. Kalau yang di selatan tuh punya ukuran 1,5 ya. Jadi maksudnya abis Perang Saudara sekitar setengah dari jalur kereta api negara yang dibangun itu dengan ukuran ini ya, 1,4 meter. Sedangkan sebagian besar lainnya, khususnya yang di negara bagian selatan ya, memiliki ukuran 1,5, jadi lebih gede ya. Terus during the post-war years, selama tahun-tahun pasca perang, tracks were converted to the 1.4 meter gauge. Rel diubah menjadi ukuran 1,4 meter ya. Diubah, and by June 1, 1886 itu, dan pada tanggal 1 Juni 1886, the standardization of track was completed. Standarisasi rel sudah selesai, resulting in increased efficiency and economy in the rail system, sehingga meningkatkan efisiensi dan penghematan dalam sistem rel. Terus, a further boon itu keuntungan ya guys ya. A further boon to railroad efficiency, keuntungan lebih lanjut terhadap efisiensi perkereta-apian, was the implementation of standard time in 1883, adalah penerapan waktu standar pada tahun 1883, with the adoption of standard time, dengan penerapan waktu standar ya. 4 time zones were established across the country. Oke, 4 zona waktu ditetapkan di seluruh negeri ya kan. Thus simplifying railroad scheduling and improving the efficiency of railroad service ya, sehingga menyederhanakan penjadwalan perkereta-apian dan meningkatkan efisiensi layanan perkereta-apian. Oke, saya rekap ya. Dari atas, zaman keemasan kereta api mengacu pada periode dari akhir Perang Saudara hingga awal Perang Dunia Pertama, ketika jalur kereta api berkembang pesat dan pada kenyataannya hampir mempertahankan monopoli transportasi massal di Amerika Serikat. Salah satu perkembangan signifikan selama periode tersebut adalah peningkatan keseragaman, khususnya melalui standarisasi ukuran lintasan dan waktu. Pada akhir Perang Saudara, hanya sekitar setengah dari jalur kereta api negara yang dibangun dengan ukuran standar, yaitu 1,4 meter. Sebagian besar lainnya, khususnya di negara bagian selatan, memiliki ukuran 1,5 meter. Selama tahun-tahun pasca perang, setelah perang ya, rel diubah menjadi ukuran 1,4 meter. Dan pada tanggal 1 Juni 1886, standarisasi rel selesai, sehingga meningkatkan efisiensi dan penghematan dalam sistem rel. Jadi diseragamin gitu guys, disamain semua gitu ya.
setelah perang itu. Terus keuntungan lebih lanjut terhadap efisiensi perkeretaapian adalah penerapan waktu standar pada tahun 1883. Dengan penerapan waktu standar, 4 zona waktu ditetapkan di seluruh negeri sehingga menyederhanakan penjadwalan perkeretaapian dan meningkatkan efisiensi layanan perkeretaapian gitu guys ya. Pertanyaannya sekarang, oke, nomor 8. Click on the drawing that shows the period of the Golden Age Railroads. Klik di gambar yang menunjukkan periode masa keemasan perkeretaapian. Yang mana guys? Ini ya. Ini kayak tulisannya sama semua ya guys ya. Memang masa keemasannya itu dari perang sipil ke perang dunia pertama ya kan. Masa keemasannya di situ. Yang ini gimana ya? Ini soalnya ini kan buat komputer guys ya. Kemungkinan ini ada warnanya ya. Kemungkinan ya. Ini kalau pertanyaan kayak gini kan punyanya TOEFL reading yang pakai komputer. Kalau buku gini dari sumber buku gini kayak sama semua ya, Civil War, World War, Civil War, World War. Jadi kita skip aja ya. Kita skip aja. Langsung aja yang nomor 9. According to the passage, the golden age of railroads, menurut bacaan masa keemasan perkeretaapian, apakah yang A, was a result of World War I, adalah hasil dari Perang Dunia Pertama. Kalau yang B, was a period when most of US mass transportation was controlled by the railroads, adalah periode ketika kebanyakan transportasi massal di Amerika dikontrol oleh kereta api. Kalau yang C, resulted in decrease and uniformity of track gauge, menghasilkan atau mengakibatkan berkurangnya keseragaman dari pengukur lintasan. Kalau yang D itu resulted in standardization of train station, mengakibatkan atau menghasilkan standarisasi dari stasiun kereta api. Enggak ya, kita belum ngomongin stasiun, bacaannya belum ngomongin stasiun. Kalau yang A enggak ya, hasil dari Perang Dunia Pertama enggak, soalnya sebelum Perang Dunia Pertama sudah masa keemasan. Kalau yang C itu mengurangi katanya, mengurangi keseragaman. Yang paling tepat adalah yang ini guys ya, yang B ya, was a period, adalah periode ketika transportasi massal di Amerika itu dikontrol semuanya oleh kereta api. Jadi transportasi massal semuanya pakai kereta semua gitu guys. Oke, itulah yang menyebabkan golden age, masa keemasan dari kereta api itu. Nomor 10-nya, the passage mentioned, bacaannya menyebutkan that which, yang mana of the following occurred, yang mana di ABCD ini yang occurred itu muncul as a result karena imbas dari uniformity of track gauge, dari penyeragaman pengukur lintasan. Apa akibatnya ketika sudah diseragamkan? Apakah yang A, perang sipil, akibatnya perang sipil? Enggak ya. Kalau yang B, improve economy in the transportation system, meningkatkan ekonomi dalam sistem transportasi. Bisa ya, bener ya. Soalnya tadi ini ada bacaan ini. Yang di paragraf kedua itu kan, the standardization of track was completed resulting in increase, meningkatnya efisiensi and ekonomi ya kan, meningkatkan efisiensi dan ekonomi dalam sistem rel gitu ya, kereta api. Yang B bisa. Kalau yang C, standarisasi time zone, enggak. Kalau time zone itu lebih besar daripada jadwal kereta api guys. Time zone itu apa namanya, waktu-waktu dunia maksudnya, bukan waktu kereta api ya. Kayak WIB, WIT, WITA itu masa kita ngebenerin rel kita bisa ngerubah WIB jadi WIT, jadi WITA di Papua sama di Jawa sama jamnya gitu, enggak ya. Terus yang D, railroad schedules, di jadwal kereta api. Berubah jadwal ya pasti berubah, namanya kereta api kan pasti ada perubahannya. Yang paling tepat adalah ini ya, ketika sudah diseragamkan itu tadi ya, yang ada di tulisannya tadi, meningkatkan ekonomi di sistem transportasi, yang B. Kalau yang 11, the passage indicates that standard time was implemented, di bacaan itu mengindikasikan bahwa waktu standar itu diimplementasikan, dilakukan itu kapan? Apakah A, sebelum perang sipil? Apakah B, Juni 1886? Kalau yang C, setelah Perang Dunia I. Yang D itu sebelum standarisasi pengukur lintasan diterbitkan melalui lewat Amerika.
Oke, itu bisa kita temukan di paragraf pertama ya guys ya. Itu kan di ini ya, di paragraf pertama dia kan masih ngomongin zaman keemasan kereta api kan, tapi kan belum di ini ya, belum distandarisasi semua kan karena masih perang kan, karena masih perang. Nah, di situ ada bacaan gini, salah satu perkembangan signifikan selama periode tersebut ya. Tersebut itu maksudnya waktu masih perang tuh, waktu masih zaman keemasannya kereta api. Ini belum distandarisasi tadi ya, belum ya. Ya, mereka sudah menggunakan keseragaman khususnya melalui standarisasi ukuran lintasan dan waktu gitu ya, yang itu one of the significant developments during the period was the notable increase in uniformity. Jadi salah satu perkembangan signifikan selama periode tersebut adalah peningkatan keseragaman, particularly itu maksudnya khususnya through the standardization of track gauge and time, melalui standarisasi ukuran lintasan dan waktu. Jadi udah distandarkan gitu guys, sebelumnya juga gitu ya. Alright, nah iya sorry guys, unstated detailsnya ternyata di skill 4 ya guys ya. Oke, langsung aja lanjutin ke skill 4, yaitu unstated details, yaitu ini tersurat ya. Tersurat itu maksudnya nggak diomongin ya, nggak ada tulisannya tapi kita suruh jawab. Nah gimana tuh, kita bahas aja di skill 4 ya guys ya. And then don't forget to share the channel to all of your friends that learn English also guys ya. Bagikan channel ini ke teman-temannya yang juga lagi belajar bahasa Inggris. Insya Allah nanti materinya nggak cuma TOEFL aja. Alright guys, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan silahkan nanya di kolom komentar. Thank you.